Ya, dalam dunia musik, apalagi dalam satu band, biasanya yang menjaga tempo atau juga mungkin basic dari musik tersebut adalah drum dan juga bass. Nah, ternyata drum adalah dalam suatu formasi atau juga mungkin misalnya satu band ya, itu pasti drum ditaruh di belakang. Itu kenapa? Cuma di main musik aja drumnya taruh di depan. Oh iya. Biasanya kan berarti. Biasanya drum ada di Emang belakang. ada alasannya tersendiri kenapa drum itu selalu ditaruh di belakang? Karena biasanya frontman adalah vokalisnya. Ah. Ya, biasanya juga dalam satu band itu frontman-nya adalah kan ada vokalis, ada gitar, jadi kebanyakan drumnya di belakang. Ada beberapa juga band-band yang ternyata frontman-nya adalah drummer, contohnya Motley Crue. Itu drumnya dibikin naik-naik. Wih, muter-muter, set. Itu drummer namanya Tommy Lee, sampai sekarang masih keren. Oke, sepertinya sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan infokan beberapa drummer terbaik yang pernah ada dalam sejarah dunia. Ini beberapa sih, sebenarnya Iya. banyak sih ya. Banyak banget, tapi ini menurut polling yang dilakukan oleh Ranker.com yang memvote 100 drummer terbaik versi majalah Rolling Stone. Yang pertama, Mike Portnoy, Dream Theater. Kita lihat cuplikan. Ya, dia adalah seorang legend di dunia drum karena dia seorang co-founder dari Dream Theater. Kemudian tahun 2010 dia sempat menggantikan posisi dari The Rev, drummer dari Avenged Sevenfold. Waktu itu meninggal, digantikan satu album, kemudian dia ikutan turnya. Bahkan pernah dia manggung online. Bandnya di mana, dia drumnya di mana, tapi bisa jalan ngebandnya. Tapi sayang sekali ketika mengisi untuk band tersebut, Dream Theater tidak menerimanya kembali. Dan di Avenged Sevenfold pun tidak menerima kembali, jadi sayang sekali ya. Tapi dia termasuk salah satu drummer terbaik dunia. Benar sekali. Sekarang dia punya band namanya Adrenaline Mob, itu juga seru. Ya. Berikutnya. Berikutnya ada Ian Pace dari Deep Purple. Kita lihat cuplikannya. Ian Pace, Ian Pace, Deep ya. Purple. Itu juga legend ya. Ya, Drummer umurnya lama. udah hampir 70-an tuh kan. Tapi masih jago gebuk, bayangin itu. Alat menggebuknya juga pasti banyak ya. ternyata Banyak drummer korban lah itu pokoknya. Loh beda lagi itu gebukinnya. Iya. Dia sempat tergabung dengan Whitesnake juga waktu itu bersama David Coverdale dalam turnya ke Jepang, dan setelah saat itu dia kembali di Deep Purple dan sampai sekarang walaupun mungkin bisa dibilang salah satu yang tertua, setiap ada drummer lihat dia lewat, kepalanya nunduk sendiri. Karena udah tua banget tapi masih main drum. Gitu. Saking Berikutnya. dihormati ya, Saking bukan dihormati. dikemplangkan. Plak. Berikutnya ada Terry Bozzio, Frank Zappa. Kalau lihat penampilannya Terry Bozzio tuh setiap lagi ngedrum dia pasti semuanya bergerak dan terutama kepalanya ya. Tapi nggak ada produk sampo yang mau endorse ya. Dia kayak mau berdiri kayak mau enggak kalau gitu ya. Semuanya bergerak. Itu kalau yang nggak ngerti mungkin disangkain itu musiknya musik gempa. Tapi luar biasa karena dia sempat mengisi untuk bapak dan anak Dweezil Zappa dan juga Frank Zappa. Sampai Don Dokken, rocker zaman hard rock lagi populer hairband, dia juga ngisi. Ini saya sempat punya albumnya. Bayangkan umur saya berapa. Berapa tuh? Apa? Iya, dia masih muda juga. Masih muda waktu itu. Itu yang denger dulu kakek saya. Oh iya. Ya, berbicara mengenai drum, biasanya dari beberapa nama yang telah kita munculkan tadi, itu mayoritas dipegang oleh laki-laki. Tapi ternyata di Indonesia juga memiliki seorang drummer, wanita, masih muda lagi. Dia pernah dinobatkan sebagai drummer terbaik di salah satu televisi, kemudian juga dia pernah memperkuat beberapa band. Ada DOT, Setia, dan juga Starlight Band. Langsung saja ini dia, Jane Fialsa. Ini
jam segini anak sekolah nggak apa-apa nih kesini. Udah berkarir kali ya. Sebelum kita ngobrol dengan Alsa, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa drum itu kebanyakan dimonopoli oleh para pria gitu. Tapi kenapa Alsa sampai akhirnya memilih di antara berbagai alat musik, apalagi dalam satu band paling banyak diambil wanita adalah vokal. Tapi dia itu penampilannya juga imut lagi. Bener. Orang nggak nyangka kalau dia tukang gebuk ternyata. Benar. Nah bicara soal ketertarikan dengan drum, dalam satu band kenapa kamu pilihnya drum? Sebenarnya aku dari TK tuh udah main gitaran, sudah main bass, sudah main keyboard, semua udah dicoba sih. Pada akhirnya aku menemukan pada satu titik kayak aku mau nyoba drum. Karena kan aku awalnya juga nggak pernah mikir sih gitu untuk bisa main drum. Begitu dicoba malah lebih tertarik ke drum. Dan aku pikir dengan sedikitnya perempuan yang main drum itu malah suatu tantangan aja buat aku. Peluang lebih terbuka lebar ya, karena nggak ada saingan ibaratnya. Iya dulu, tapi sekarang udah banyak banget sih. Sekarang udah banyak ya? Dan bagus-bagus juga. Nah berbicara mengenai alat musik sendiri, kamu kan dari kecil udah megang alat musik lah minimal kan? Itu apa karena latar belakang keluarga musikal juga atau gimana? Apa emang sengaja diprogramkan untuk kamu menjadi seorang musisi? Mama sama papa aku seneng musik, cuman mereka mungkin nggak tersalurkan kali ya, jadi kayak bukan musisi profesional gitu. Mama suka jazz, jadi dari kecil aku didengerinnya musik jazz gitu. Tapi tetap aja sih pas masuk kursus aku kan waktu itu sama Sandi pas band. Tetap diajarinnya main rock. Dulu sempet main lagu-lagu Dream Theater juga. Oh, baru juga tuh. Iya, setahun aku belajar sama beliau, terus aku pindah ke salah satu sekolah musik yang memang genrenya lebih ke jazz. Bukan ngikutin arus sih sebenarnya, cuman emang dari kecil basically kan udah dengerin jazz. Jadi begitu denger jazz lagi dan belajar lagi, didalemin lagi jazz itu, jadi sekarang malah concernnya sama jazz. Jadi sekarang kan kamu musiknya jazz rock loh. Ini jazz rock loh, bukan apa namanya yang biasanya. Bukan pure atau di rock atau Bukan pure jazz biasanya. rock. Kenapa jazz rock gitu? Itu memang kesulitannya kan lebih tinggi tuh. Kamu nggak takut salah ketika main, apalagi kamu cewek. Terus kenapa kalau aku cewek? Enggak, biasanya kan kalau ada drummer lain gitu, cowok-cowok semua gitu. Ah, cewek. Tadi pas dilihat mainnya, oh cewek tuh. Tapi lebih ke ini sih, aku lebih ke grupnya ini apa, grup misal kalau band, tanggung jawabnya nggak begitu besar seperti main di orkestra sih. Oh, Jadi gitu. aku dulu pernah main sama Om Erwin Gutawa. Jadi itu kan orkestra dengan pemain yang banyak, stringnya tuh puluhan, brass sectionnya puluhan. Drum itu satu dan dia ngejaga tempo, ngejaga part semua dari part A, B, C itu drum kalau misalkan ngaco, semua ngaco gitu. Nah itu lebih tanggung jawabnya lebih berat di situ. Tapi kalau misalkan main band biasa sih ya nggak begitu berat menurut aku. Apapun genrenya ya gitu. Dia udah karena udah dari awal udah bisa segala jenis musik, apa alat musik. Ketika main drum pun sangat tertarik di situ. Jadi mungkin bisa manage mana yang lebih berat, mana yang enggak. Tapi kamu kan umurnya masih muda nih, masih 20 tahun kan. Untuk drummer sendiri nganggapnya sebagai jenjang karir ataukah umur segini nanti habis itu aku ada tujuan lain? Apakah akan jadi profesi tetap akan gitu jadi ya? profesi tetap gitu? Aku kuliah jujur aja bukan musik, hukum aku kuliahnya. Oh, Nah, nanti kamu suka ngukumin orang yang nyolongin alat musik gitu. Udah ada hubungannya tetap ya. Iya, jadi dari kecil sih aku diajarin pendidikan tetap nomor satu. Jadi that's why aku tetap ada apa namanya kuliah formal gitu, karena biar bisa main musik. Jadi mama aku tuh gini, kalau misalnya kamu nggak sekolah formalnya nggak lulus atau nggak terus, main musiknya berhenti. Jadi daripada, alasan aku ya. kuliah formal itu karena main musik sebenarnya. Jadi passion kamu di mana? Di musik kah atau di hukum kah? Tapi Kenapa bener nggak tuh orang sekalian tuanya, ambil? jadi pressure-nya itu dibikin double. Jadi Iya, gini, tapi kenapa pernah- nggak sekalian ambil formal musik gitu? Iya, Bisa. jadi pernah kayak aku tuh udah capek banget misalkan main musik sampai jam 12 malam, jam 1 malam tuh kayak baru selesai acara, terus jam 7 pagi udah harus sekolah kan ya. Iya. Jadi mama tuh gitu kalau dari kecil, "Dek bangun, sekolah," gitu. Ngantuk, terus udah gitu, ya udah kalau misalkan nggak sekolah nggak main musik, digituin terus. Jadi sampai sekarang kebawa terus tanggung jawab untuk kuliah
formalnya gitu. Tapi sebenarnya sih gitu. Sebenarnya sih aku passionnya sebenarnya tetap musik. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan yang akan juga datangnya dari anak band. Berhubung tamunya anak band, ya akan nanya juga anak band. Silakan, My Own Music. Yeah. Ada berita yang menyebutkan kalau kamu keluar dari band setia karena kamu diberikan janji-janji palsu. Yeah. Janji palsu seperti apa? Asa maksudnya? My Own kalau mau nanya emang pasti begitu. Iya. Oh. Dia nanya sama pasangannya juga nyanyi. kok. Nyanyi. Dia kalau naik angkot aja, Bang tolong turun di depan. Lama sampainya tuh. Lewat. Itu stasiun sebelumnya. Langsung jawab pakai ketukan drum. Janji palsu bagaimana nih janji palsu? Bukan janji palsu sih. Jadi aku di Setia itu memang bukan member, ya kan? Bukan member. Additional itu ya kalau misalnya diajak main ya main, enggak ya enggak. Cuman lebih ke ini sih, posisi aku aja nggak jelas gitu loh. Kalau di mana-mana member itu kan kalau misalkan mereka berdua, ya harusnya yang naik di billboard apa di iklan-iklan ya berdua. Itu tiba-tiba ada foto aku gitu dan itu nggak izin gitu. Jadi aku kayak kurang setuju di situ sih. Ya, ternyata masih ada pertanyaan lagi, satu lagi. Nah, akan keluar juga dari My Own Music. Silakan. Jika kamu diberi kesempatan untuk kembali dengan band yang telah membesarkan nama kamu tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Memilih kembali atau memilih melanjutkan, yang pasti dengan bersolo karir. Kalau bertanya pakai lagu, ngomong karir aja panjang. Abis pulsa. Itu Epe, Brandy, suaranya emang merdu. Coba kalau saya yang nyanyi. Pasti nggak apa-apa. jelas. Bisa jalan. Bisa jadi. Ya, bagaimana tuh? Kalau ternyata band tersebut akhirnya mengkoreksi kontrak kerjasama dengan kamu, kemudian mengikuti sesuai dengan apa yang kamu inginkan, klausulanya, apakah kamu akan menerima kembali atau bagaimana? Iya, tapi nggak tahu sih. Aku sekarang lagi fokus sama kuliah dulu. Jadi aku kan 3 semester lagi lah lulus gitu. Dan abis itu baru aku mikirin sih mau kemananya. Cuman apapun itu opportunity-nya, selama itu menguntungkan buat aku, mungkin akan aku ambil. Cuman kalaupun lebih banyak merugikannya ya enggak gitu. Alsa ini banyak sekali hal yang dijalankan selain kuliah, juga membina pendidikannya lagi, dan sekarang maksudnya sedang membina 2 band proyekan yang sedang berjalan. Nah, kira-kira yang paling ultimate ya terakhirnya, kira-kira sebenarnya kamu targetnya ultimate karir itu mau bagaimana? Mau pengen bandnya gimana? Apa pengen jadi soloist drum atau gimana? Sebelumnya aku mau ini sih, maksudnya aku ada 2 proyekan itu album tapi jazz sih. Itu karena emang aku kan passionnya musiknya jazz gitu. Terus udah gitu sejauh ini kita masih ada yang satu masih proses pembuatan album, yang satu lagi udah promo gitu kan, udah masuk komunitas-komunitas jazz dan CD-nya juga udah ada. Namanya Fusion Stuff yang udah rilis, yang akan rilis Starlight Band, itu cewek semua. Terus udah gitu aku sih goalnya lebih ini sih, jadi musik dalam arti luas gitu, nggak hanya ngeband, bukan hanya perform aja gitu. Jadi lebih pengen gimana sebagai composing lagu, gimana cara membuat film scoring, terus ya pokoknya dalam arti luas gitu. Jadi bahkan aku juga pengen kayak buat orkestra gitu sih. Jadi dari sekarang tuh udah nyicil-nyicil belajar piano dan segala macam, lebih ke teori musiknya gitu. Luar biasa. Seseorang kalau memiliki skill yang luar biasa, kemanapun, dengan siapapun, sendiri sekalipun tidak akan pernah merasa terlantar karena kemampuan yang dipegang oleh beliau. Nah, berbicara mengenai terlantar,
ini adalah satu makhluk yang tidak memiliki skill apa-apa, makanya jadi terlantar. Ya akan kita bahas di segmen berikutnya, tapi kita lihat dulu tayangan berikut ini. Ini dia. Ya, itulah sesuatu hal yang mungkin bikin ngenes kita dan kita akan bahas di segmen berikutnya. Tapi sebelum kita menyaksikan segmen berikutnya, tepuk tangan sekali lagi buat Alsa yang telah datang ke studio. Terima kasih banyak Alsa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali hanya di Tonight Show.